Baik, terima kasih sudah datang, Nak. Jadi, apakah ada sesuatu yang ingin diceritakan? Silahkan. Terima kasih Pak, saya merasa sangat tertekan dan sulit tidur akhir-akhir ini. Pikiran saya terus berputar dan itu membuat saya tidak tahu eh, harus bagaimana dan tidak bisa tidur nyenyak. Mungkin bisa diceritakan lagi lebih detail, eh, apa sih kegiatannya anak ini, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali? Setiap pagi saya bangun pukul jam 6 pagi, terus saya melakukan stretching dan sarapan. Setelah itu saya pergi ke sekolah Pak dan mengikuti beberapa pelajaran, dan saya juga aktif di klub sains. Setelah pulang saya mengerjakan PR dan belajar sampai malam. Oke, kayaknya lumayan padat ya anunya aktivitasnya dalam satu hari. Jadi saya mau tanya, berapa banyak sih waktu yang anak habiskan untuk belajar di rumah setelah pulang sekolah? Saya biasanya belajar hingga larut malam Pak, dan kadang-kadang saya juga bersosialisasi dengan teman baik secara langsung maupun melalui media sosial Pak. Oke, jadi selain itu apakah ada gangguan atau ada sesuatu yang mengganggu anak? Apakah itu misalnya seperti gangguan tidur dan sebagainya? Kalau iya, seberapa sering? Saya sering kesulitan Pak tidur. Pikiran saya itu tentang tugas sekolah, hubungan dengan teman-teman, dan cita-cita saya di masa depan Pak bagaimana, dan muncul saat saya ketika mau tidur. Terus apa sih yang dipikirkan pada saat tidur gitu? Kayak yang mengganggu banget. Saya sering merenungkan Pak semua hal yang harus saya lakukan dan merasa cemas Pak tentang masa depan saya ke depannya gimana. Iya. Terus apakah dengan kita sulit tidur ini itu mempengaruhi kah konsentrasi dan fokus tak pada saat beraktivitas di sekolah? Kualitas tidur saya sangat buruk Pak. Terus saya ini kadang merasa lelah sama sulit berkonsentrasi kalau sudah di kelas. Terus yang membuat saya cemas itu tentang kemampuan akademis saya Pak. Terus apakah dengan terganggunya tidur kayak ini dia buat Ki terkadang mudah marah dan stres? Apakah ada gejala seperti itu? Iya Pak, saya merasa lebih mudah marah sama mood saya sering berubah-ubah. Terus misalnya saya bisa merasa sangat frustasi saat belajar jika saya tidak tidur cukup Pak. Oke. Jadi saya mau tanya juga, apakah dengan masalah tidur ini juga mempengaruhi hubungan tak dengan keluarga, dengan teman tak, misalnya kayak pada saat waktu yang seharusnya dipakai untuk bersama dengan keluarga, having time together gitu toh, apakah ada masalah yang ditimbulkan dari situ? Saya merasa terasingkan Pak dan kurang bersemangat. Kadang-kadang saya juga tidak ingin bertemu sama teman-teman karena saya merasa tidak enak badan Pak. Oke. Terus apa sih yang anak sudah lakukan untuk memberikan upaya intervensi soal ini, soal gangguan tidur dan sebagainya? Adakah usaha-usaha yang sudah dilakukan atau bagaimana? Kalau itu Pak, saya sudah mencoba mengurangi penggunaan gadget sebelum Ya. tidur dan mendengarkan musik yang menenangkan, tetapi belum ada yang betul-betul efektif Pak. Tapi kalau menurut kita seberapa efektif sih itu solusi tersebut? Saya rasa belum cukup membantu Pak soal solusi itu. Saya mulai menyadari pentingnya tidur yang berkualitas dan ingin mencari cara yang lebih baik untuk mengelola pikiran saya Pak. Oke, bagus bagus. Jadi itu sudah termasuk langkah yang bagus untuk mengantisipasi dan mereduksi eh, apa namanya kegiatan-kegiatan tak itu dan pikiran-pikiran tersebut yang mengganggu kita pada saat ingin tidur seperti itu. Nah, jadi
apa sih yang kamu rasa bisa membantu kamu untuk bisa tidur lebih baik, meningkatkan kualitas tidur tersebut itu sendiri dan sebagainya? Mungkin saya perlu lebih disiplin Oke. dalam mengatur waktu belajar dan istirahat, Pak. Iya. Dan serta mungkin saya bisa mencoba teknik relaksasi. Oh, iya. Em, oke, jadi karena Ade sudah tahu tentang teknik relaksasi, adakah Ade ingin mencoba teknik relaksasi tersebut itu sendiri? Iya, Pak, saya ingin mencoba teknik pernapasan atau meditasi sebelum tidur. Nah, jadi teknik yang seperti itu, teknik relaksasi juga salah satu teknik yang cukup efektif untuk meringankan masalah-masalah seperti yang Ade rasakan, yang sedang dialami seperti itu. Jadi apakah kamu ingin berbicara dengan seseorang seperti guru BK atau konselor tentang masalah ini? Iya, Pak, saya rasa itu kayaknya cukup membantu. Jadi mungkin kita bisa rencanakan lagi sesi konseling berikutnya ya. Mungkin kalau ada hal lain lagi yang ingin disampaikan mengenai masalah tidur tak, ataupun ada masalah-masalah yang di luar ini, mungkin bisa sekali disampaikan sekarang. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak, sudah memberikan nasihat dan itu sangat membantu. Saya akan mendengarkan nasihat-nasihatnya, Pak. Jadi sama-sama ya. Kedepannya jika ada kesulitan-kesulitan yang dialami lagi, bisa langsung bicara saja sama saya atau bisa dengan guru-guru BK yang lain ya, yang dirasa agak bisa inilah, adik rasa nyaman sama mereka seperti itu ya. Jadi terima kasih sudah datang. Saya menantikan sekali kehadiran Tak di pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin bisa silahkan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.